MUI, hadiah lomba Agustusan dari uang pendaftaran masuk kategori judi. Panitia 17-an bilang kayak, oh, no way. Yaudah kita dosa dikit. Orang-orang yang udah pada tahu dari beberapa tahun yang lalu bilang kayak, lah, lu semua baru pada ngeh. Well, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait diskursus pernyataan dan juga anjuran dari MUI yang ternyata ini rame banget didiskusikan sama anak-anak Twitter gitu ya. Meskipun gak yang rame-rame banget, tapi ini menarik banget buat kita telaah bareng-bareng. Siapa tahu ada yang belum tahu, termasuk gue sendiri yang baru tahu. Ya, hari ini gara-gara postingannya. Terima kasih banyak Jejak Digital dan terima kasih banyak MUI atas anjurannya. Dan kita bakal coba buat baca konteks lebih lengkapnya lewat video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia 3-in-1 bersama gua, your favorite uncle. Asik. Sudah lama sekali kita tidak melakukan ngopi 3 topik dalam satu video. Ya, dari kemarin-kemarin satu video satu topik. Gue kira bisa kelar gitu ya, sehari 2 kali, tapi ternyata tidak. Akhirnya hari ini kita bakal simpulkan beberapa topik-topik yang mungkin kemarin udah pernah kita bahas. Yang pertama itu berita soal anjuran MUI. Yang kedua kita bakal ngebahas terkait kelanjutan permasalahan dari Big Mo dan konten vape-nya, di mana pertanggal 8 Agustus 2026 YouTube sudah merespon bagaimana drama ini. Setelah ditegur sama Komdigi tentu saja. Dimana lewat berita inilah.com kita tahu kalau misalnya YouTube itu mencabut monetisasi dari channelnya Big Mo sendiri. Itu berarti AdSense Super Chat itu udah tidak bisa ditayangkan lagi atau diaktifkan lagi di channelnya Big Mo. Terus kalau misalnya Bang Viro gimana Bang Ray? Bang Viro lagi coba untuk terus nge-up ya permasalahan ini karena hukum. Bahkan kalau nggak salah udah diperiksa juga ya Om Viro sebagai saksi. Terus di tanggal 10 Agustus katanya polisi bakal periksa Big Mo. Ya kayak gitu. Tapi kita bakal lebih fokus ke permasalahan konten monetisasinya yang dicabut ya dari channelnya Big Mo itu sendiri. Nggak cuma konten itu doang sih, tapi bener-bener keseluruhan katanya. Terus yang ketiga kita bakal bahas terkait ini agak sedikit receh ya. Diskursus atau permasalahan Kris yang tiba-tiba rame banget dibahas di Twitter tanggal 7 Agustus 2026. Ada satu gambar ya yang isinya cuma pernyataan doang dikirim sama akun Mecha atau Kak Cekgar. Pernyataannya kayak gini, Kris udah sampai ke Cina, Thailand, bahkan Jepang tapi nggak nyampe di SPBU Indo. Gara-gara pernyataan ini doang, orang-orang langsung pada debat. Ada yang bilang kayak, lah lu mah gak pernah ke SPBU, orang udah ada. Tapi gak sedikit juga ada yang bilang kayak, emang ada kok di beberapa SPBU yang masih belum pakai kris. Bahkan di Jakarta sekalipun, nah itu langsung ribut. Dan kita bakal coba buat nge-trace permasalahan ini di video ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Oke, masuk ke anjuran pertama dari MUI, di mana katanya hadiah lomba Agustusan dari uang pendaftaran masuk kategori judi. Gua pun baru tahu soal permasalahan ini. Tapi yang mengagetkan gua adalah justru orang-orang di kolom komentar udah pada memberikan keterangan kalau misalnya mereka udah lebih tahu duluan. Ya wajar ya guys, gua nggak yang tatat banget, cuman 5 waktu sama sunahnya ya. Kuliah agama Islam pun gua nilainya BC. Jadi mau maaf guys, gue bukan contoh yang baik banget gitu ya. Tapi ya yang buruk silahkan dibuang ya di video ngopi ini. Yang jelas kita bakal coba untuk memperdalam terkait anjuran yang dilakukan sama MUI, biar seenggaknya secara kaidah kita bisa mengerti gitu loh. Ya tapi kalau misalnya lu semua mikir kayak udah tahu ini terus pengen dosa kecil ya it's up to you gitu ya. Gue yang penting sudah coba untuk ngasih lihat berita ini. Dibuat sama Kak Hanif Hawari. Lewat berita Detik Hikmah dijelasin, semarak perlombaan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dinanti warga di berbagai daerah. Namun Majelis Ulama Indonesia mengingatkan panitia dan masyarakat untuk tetap memperhatikan batasan syariat, terutama soal skema pendanaan hadiah lomba agar tidak terperosok ke dalam praktik perjudian. Kalau misalnya di Kristen atau di beberapa agama lain kayak gimana guys soal perjudian guys? Gue penasaran dah. Lanjut ya, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali menjelaskan bahwa menggelar lomba kemerdekaan pada dasarnya sangat dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini paragraf kedua penting ya. Menurutnya ajang ini menjadi sarana positif untuk mempererat silaturahmi warga, melatih ketangkasan hingga memupuk jiwa sportivitas. Iya, kalau misalkan orang-orang cuma baca judulnya doang, mungkin langsung pada ilfil ke MUI gitu ya, soalnya ngelarang lomba Agustusan, padahal dari mereka sendiri di paragraf kedua bilang kalau misalkan mereka sangat menganjurkan adanya perlombaan ini, cuman pengen mengingatkan
Sekedar mengingatkan izin. Ulama Islam ijma atas kebolehan perlombaan secara umum. Lomba tanpa hadiah hukumnya boleh secara mutlak seperti lomba lari atau ketangkasan lainnya, kata Kiai Haji Muiz Ali dikutip dari laman MUI Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Oh, jadi sumber utamanya dari webnya MUI, guys. Meski begitu, Kiai Muiz memberikan catatan tebal terkait praktik penarikan uang pendaftaran dari para peserta. Yang menegaskan haram hukumnya jika uang pendaftaran yang ditarik dari peserta tersebut diputar kembali untuk membeli atau mendanai hadiah para pemenang. Dulu SMA waktu OSIS gue sering kayaknya. Apa sih? Ya Allah, bet omre. Oh begitu. Alhamdulillah baru tahu, guys. Satu hal yang perlu dihindari adalah praktik judinya. Artinya panitia tidak diperbolehkan menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Itu tidak benar secara ketentuan fikih dan haram hukum. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen buat lomba, hadiahnya itu harusnya dari anggaran utama yang bukan dari biaya pendaftaran. Oh, kenapa tuh? Penasaran gua. Coba detail kayak gimana nih? Yang menerangkan skema semacam itu pada dasarnya bertentangan dengan prinsip fikih Islam. Iya, tadi udah dijelasin. Dalam hukum Islam, setiap permainan yang menempatkan pesertanya pada kondisi berspekulasi, yaitu antara potensi untung jika menang atau rugi uang pendaftaran jika kalah, sudah masuk dalam kategori judi qimar. Agar acara kemerdekaan tetap meriah sekaligus bebas dari unsur haram, Kiai Muiz bagikan solusinya. Panitia Agustusan disarankan menggalang dana hadiah dari sumber lain yang halal, seperti kas RT RW, bantuan sponsor, atau sumbangan donatur yang tidak mengikat dan tidak membebani peserta lomba. Oke, jadi saran yang bagus ya dari MUI dan sedikit mengingatkan dari mereka gitu ya terkait bagaimana teknis perlombaan dan juga pemberian hadiah untuk para pesertanya. Well, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya semua penasaran bagaimana komentar orang-orang di Twitter, kita bakal lihat bareng-bareng. Tukang pukul gokil Algojo nih bilang, wow, ternyata emang banyak yang belum tahu kalau hadiah dari uang pendaftaran lomba itu secara ajaran agama Islam gak boleh. Gue yang muslim selama ini jadi muslim kemana aja, woy. Oh, gua tuh sekali boleh kali belajar agama. Iya bang, siap bang, siap. Maaf ya bang. Apa itu gotong royong? Demi merayakan 17 Agustusan rakyat urunan membuat beli peralatan konsumsi dan hadiah, dan itu salah. Hadeh, ribet dah kalau dikit-dikit agama. Lama-lama merayakan kemerdekaan upacara dan menyanyikan lagu kebangsaan juga dilarang. Nggak gini. Ya. Jadi secara asumsi kayak agak sedikit keliru dah. Ya, demi merayakan 17-an rakyat urunan buat beli peralatan itu nggak masalah. Konsumsi itu nggak masalah. Hadiahnya kayaknya yang dipermasalahkan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan lu buat lomba ya bayar biaya pendaftaran, seenggaknya itu uang dipakai untuk kebutuhan lomba yang lain, bukan untuk hadiah yang bakal dikasih lagi ke pesertanya, biar seenggaknya menggugurkan ya permasalahan itu. Jadi maksudnya kalau ada lomba nggak boleh ada biaya pendaftaran ya, maksudnya di lomba tidak boleh dari uang pendaftaran ya, gitu doang sebenarnya. Oke, kalau gitu clear ya. Terima kasih banyak penjelasannya ya MUI dan juga orang-orang di kolom komentar. Lanjut pembahasan berikutnya terkait kelanjutan drama dari Big Mo dan konten vape-nya. Ini kabar terbaru gue dapet dari portal beritaindah.com ya. Gue penasaran ini sebenarnya muka siapa. Pemeran pengganti mungkin. Dimana judulnya ajak anak-anak promosi vape, Big Mo transaksi YouTube monetisasi dicabut. Damn, pelajaran yang berharga buat kita semua. Gak perlu kita rasain dulu, tapi kita bisa ngeliat dari orang lain gitu ya. Kalau misalkan melakukan ini, jelas status monetisasi lu ya buat kreator-kreator yang YouTube bakalan auto kena cabut. Apalagi dengan adanya drama ini yang semakin besar di Indonesia. Berdasarkan berita dari India.com, dijelasin YouTube mengambil tindakan terhadap kanal kreator Muhammad Janah alias Big Mo setelah mendapat teguran dari Kementerian Komunikasi dan Digital terkait konten yang menampilkan serta mempromosikan vape dengan anak-anak. Jadi YouTube kena pentung sama Kemkom Digi, terus YouTube mentung Big Mo langsung dengan mencabut monetisasinya. Setelah melakukan peninjauan, YouTube menyatakan konten tersebut telah dihapus karena dinilai melanggar kebijakan platform terkait keselamatan anak. Tak hanya menghapus video, YouTube juga menangguhkan monetisasi kanal Big Mo yang memiliki lebih dari 590.000 subscriber. Penangguhan tersebut membuat kanal Big Mo tidak dapat memperoleh pendapatan dari iklan maupun fitur monetisasi lainnya, termasuk kelangganan dan super chat. Thank you. Ya, lo berita lengkapnya bisa langsung lihat dari uzone.id. Ya, judulnya YouTube sanksi akun Big Mo, konten dihapus, monetisasi akun dicabut. Coba kita cek. Channel YouTube-nya masih ada nih.
yang nggak ada AdSense-nya. Dan tentu saja konten yang ternyata di take down sama YouTube ya, bukan sama Big Mo sendiri, we don't know. Cuma jelas detail kita bisa baca barang-barang dari uzone.id ini. Berdasarkan artikel dari Uzone, dijelasin setelah mendapat teguran dari Kemkom Digi, YouTube akhirnya mengambil tindakan terhadap kanal kreator konten Big Mo pasca kontennya yang mempromosikan vape dengan anak-anak disorot oleh pemerintah. Yes. Dalam keterangan terbarunya, YouTube menyatakan telah melakukan peninjauan dan mengklaim bahwa konten tersebut sudah dihapus karena melanggar kebijakan platform terkait keselamatan anak. Tentu saja, ya kita udah baca bareng-bareng. Setelah peninjauan secara seksama, kami telah menghapus konten relevan dari kanal yang dilaporkan Big Mo karena melanggar kebijakan keselamatan anak, child safety policies kami, kata perwakilan YouTube dalam keterangannya hari Jumat, tanggal 7 Agustus, 2 hari yang lalu. Tidak hanya menghapus video dari kanal Big Mo, YouTube juga telah mencabut monetisasi akun milik Big Mo yang saat ini memiliki lebih dari 590.000 subscriber. Berat tuh buat kreator yang tiba-tiba AdSense-nya dicabut ya. Karena konten apapun, konten reuse lah, apalah, permasalahan inilah, pasti nyelkit banget sih. Udah kayak Kiamat Sugro, anjir, penghasilannya kagak ada. Ya gue sering tuh ngeliat beberapa kreator-kreator yang dapat kabar channelnya udah nggak bisa buat lagi, langsung cabut dari YouTube dan kagak konten sama sekali. Ambil contoh kayak Megumi Mekrek, ya, Om Pasilo Varian pun sebelumnya tuh pernah tuh kena. Nggak tahu sekarang udah mulai konten lagi, apakah monetnya balik atau kagak, we don't know. Sesuai dengan kebijakan tanggung jawab kreator responsibility policies kami, kanal tersebut telah ditangguhkan dari program kemitraan YouTube YPP dan tidak lagi dapat memonetisasi kontennya, tambah YouTube. Dengan penangguhan ini, akun channel Big Mo akan berhenti menghasilkan uang dari iklan dan kehilangan akses pada fitur-fitur pendapat lainnya seperti langganan dan juga super chat. Tidak disebutkan sampai kapan akun tersebut akan ditangguhkan oleh YouTube, namun hal ini menjadi tindakan tegas dari YouTube bagi Big Mo karena dianggap merugikan komunitas mereka, tentu saja. Selain itu, kehadiran ini juga berdampak pada kreator lainnya yang ingin ikut dalam program monetisasi konten YouTube. Pasalnya, YouTube telah mengumumkan akan menetapkan standar lebih tinggi agar hal ini tidak terulang kembali. Good luck buat kreator baru. Kami juga menetapkan standar yang lebih tinggi bagi kreator yang ingin monetisasi konten, dan kami dapat mengambil tindakan untuk melindungi komunitas jika perilaku kreator, baik di dalam maupun di luar platform, terbukti merugikan komunitas kami, tegas platform. Kedepannya, YouTube mengklaim akan terus berkomitmen untuk memastikan platform mereka aman bagi seluruh masyarakat Indonesia dari segala usia. Jadi begitulah keterangan resmi dari YouTube. Nah, kalau misalnya jalur hukumnya gimana Om Rey kabarnya? Ada nih beritanya, Detik News. Tanggal 7 Agustus, polisi periksa YouTube Big Mo pada 10 Agustus buntut ajak ini ya, promosi rokok elektronik. Lu bisa baca lengkap ya, cuman kita bakal fokus ke bagaimana pendapat dari YouTube sendiri biar yang kagak kemana-mana gitu. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, pembahasan yang mungkin nggak ngebuat otak lo makin berat dan juga stres gitu. Ini cuma sekedar hiburan doang. Kita cuma baca beberapa komentar-komentar yang menarik gitu ya terkait Chris dan penyebarannya yang katanya itu nggak sampai di SPBU Indonesia. Benarkah seperti itu? Nah, diskursus ini dimulai dari akun Mecha ya, Kak Mecha atau @cekgar, di mana beliau ngebuat postingan, ngirim gambar dengan pernyataan Chris udah sampai ke Cina, Thailand, bahkan Jepang, tapi nggak nyampe di SPBU Indo. Terus banyak yang denial kalau misalkan lah yang buat gambar kayak gini mah kayak belum pernah pakai Chris di SPBU, soalnya udah ada kok di daerah gue. Tapi kalau misalnya lu cek lagi di kolom komentar, makin banyak orang yang menyetujui keterangan tersebut dengan bilang kayak iya, bahkan di Jakarta sendiri masih ada beberapa SPBU yang bahkan kagak bisa keris. Mungkin ya emang secara alatnya belum ada atau secara skill ya dari petugasnya masih belum mumpuni. Kita bisa lihat sendiri dari kolom komentarnya, 2.000 orang nih yang komen cuman permasalahan Chris tapi nggak nyampe di SPBU Indo. Wah sumpah jir, iya, satu-satunya alasan gue narik tunai cuma bensin. Tapi ada lagi nih, kalau misalnya lu cek di quotes-nya, kayak misalkan dari komentarnya Kak Dani, orang nggak pernah ke SPBU ya kayak gini, gue selalu isi bensin di SPBU pakai Kris. SPBU mana tuh? Swasta emang bisa pakai Kris kayaknya, tapi kalau misalkan Pertamina nggak tahu dah, kayaknya juga bisa. Kecuali kalau misalkan lu pom bensin yang self ini ya, apa namanya, self isi, apa sih bahasa Inggrisnya? Self service. Nah itu self service. Wibu, biasanya kalau pembayaran cuman cash, ada something di balik itu.
Pikiranku aja seperti suka negatif. Sedang diusahakan kok ya, aku yakin. Amin, amin ya. Cuman emang netting doang. Prasasti, lu Indo bagian mana kocak, nah kan? Ini seru nih yang kayak gini nih. Ada yang setuju, iya nih. Chris nggak ada di beberapa daerah Indonesia, tapi ada yang bilang kayak enggak, udah ada kok. Di Bogor gimana Bang Ray? Sejauh ini Chris bisa digunakan ya untuk beberapa SPBU swasta yang gue pakai, tapi kalau misalnya Pertamina gue kayaknya masih belum bisa menyimpulkan semua udah ada. Beberapa kali ada yang gue bisa pakai kris, tapi beberapa kali gue memutuskan buat pakai tunai gitu. Tapi nggak nanya juga apakah kris bisa atau kagak. Terus di SPBU kadang yang PA konsumennya udah tahu mau bayar pakai kris, tapi nggak disiapin HP dan aplikasinya minimal 1 antrian sebelum dia isi. Pernah kejadian pelanggan HP-nya lama masuk KPK padahal udah beres ngisi it. Ya ini emang pure kesalahan dari pelanggannya ya guys ya, sebisa mungkin jangan ngerugiin antrian di belakangnya ya, apalagi kalau misalkan lu lagi di public service seperti ini. Gak cuman di pom bensin doang sih sebenarnya, bahkan di antrian supermarket pun harusnya kayak gitu ya anjurannya. Loh berarti nggak semua SPBU bisa pakai kris ya? Iya katanya. Nih coba. Nah, di daerah aku minimal 50.000. Lah ada yang kayak gini ya? Syarat apaan tuh? Di Semarang bisa tapi minimal 50.000. Ini Jaktim, kenapa harus minimal 50.000 guys? Ada yang tahu nggak? Apa mungkin biar seenggaknya nggak ada biaya tambahan kah? Banyak yang mensyaratkan minimal transaksi 50k. Ada beberapa yang mensyaratkan hanya bisa di non subsidi. Hanya beberapa yang mau dan nggak pakai syarat ribet. Oh ya, diperjelas lagi, SPBU punya pemerintah ya. Ada minimalnya. Awal-awal mah di Bandung juga minimal 25.000. Gua keder susah. Tapi sekarang udah pada mulai bisa 10.000. Oh gitu. Ada minimalnya. Ya gue nggak yang terlalu nge sama masalah sih. Soalnya gue kalau misalkan ngisi ya pasti dari yang udah tangkinya kosong banget sampai penuh. Jadi pasti 50.000 gitu. Ada yang bisa, ada yang kagak, tergantung SPBU-nya deh kalau itu. Kalau memang SPBU-nya menyediakan biasanya bisa pakai pembayaran kris lewat EDC gitu, dan ya ada juga yang hanya menerima cashless ya. Jadi daripada memperdebatkan enggak kok ada, di mana ada orang kagak ada, ya lebih baik kita agree to disagree untuk setuju di tengah-tengah. Ada yang sudah bisa dan ada yang masih belum, jadi perlu ditingkatkan lagi servisnya. Jadi begitu ya semua terkait diskursus soal kris yang belum semuanya nyampe di SPBU Indo. Gimana tanggapan kalian semua terkait ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi gue rasa kayak cukup sekian. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat likes. Gue undur diri. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye bye.